Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Keheningan dan kedamaian kembali setelah cahaya menghilang. Lempeng panjang umur juga menghilang dari langit. Satu hal yang tertinggal adalah bekas luka yang mengerikan. Langit diuraikan menjadi dua bagian. Bekas luka ini mungkin akan tetap ada selamanya. Tanah memiliki celah yang mengerikan dan seolah-olah pedang paling tajam baru saja disembunyikannya, tidak berdasar, juga memisahkan sistem menjadi dua sisi. Wow, penonton merasa ngeri karena kemampuan destruktif dari sinar tebas tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Mereka menyadari mengapa pelataran tersebut sudah lama tidak diaktifkan. Ia memiliki kekuatan yang terlalu besar dan mungkin bisa membunuh nenek moyangnya. Bagi sebagian penonton, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan penyerangan tersebut. Tentu saja, mereka juga tidak akan pernah melupakannya, karena selalu trauma dengan pengalaman tersebut. Luar biasa, Zhang Changsheng dan Yang Mulia Xian bergidik seperti yang lainnya dengan merinding. Merekalah yang mengaktifkan pelataran tersebut tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan sebelumnya. Ini adalah sinar paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Mereka tahu bahwa mereka juga tidak akan mampu bertahan. Apakah dia mati? Orang-orang memandangi celah besar itu dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan Li Qiye. Sinar tadi terlalu terang sehingga tidak ada yang bisa melihat hasilnya dengan jelas. Mereka dengan hati-hati mencarinya tetapi tidak berhasil. Sepertinya dia telah berubah menjadi abu, hilang dari dunia ini selamanya. Saya yakin dia sudah mati. Pemikiran ini menjadi hal yang lumrah di kalangan penonton. Dia sudah mati, benar-benar mati. Yang Mulia Xian menarik napas dalam-dalam dan akhirnya tersenyum. Ya, Zhang Changsheng berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa selamat dari murka nenek-nenek moyang. Dia tidak bisa menantang prestise nenek moyang dalam sistem ini. Zhang Changsheng berusaha membangun kepercayaan diri dan meyakinkan dirinya sendiri karena jika langkah ini tidak dapat membunuh Li Qiye, mereka tidak dapat membayangkan hal lain yang mampu melakukan hal tersebut. Itu sebabnya mereka membuat pernyataan ini seolah-olah kematian Li Qiye sudah pasti terjadi. Jika tidak, apalagi yang akan mereka lakukan? Oke, tidak mungkin dia masih hidup. Kerumunan berpikir dengan cara yang sama sambil melihat bekas luka yang sangat besar. Ledakan. Celah itu sedikit mengendur saat sesosok tubuh melompat keluar menyebabkan puing-puing berhamburan kemana-mana. Paling ganas. Seseorang berteriak nyaring. Paling ganas. Yang lainnya juga berteriak. Sejujurnya, beberapa orang mungkin mengotori celana mereka setelah melihatnya lagi. Dia melayang di langit, berlumuran tanah dan tampak dalam kondisi yang tertidur. Lengan bajunya juga berlumuran darah tetapi orang itu sendiri masih tetap bersemangat, tidak ada tanda-tanda luka besar. Tidak buruk, Pak Tua. Li Qiye memamerkan patung besar di depan kuil leluhur dan tersenyum, cahaya primordial itu hampir merupakan tiruan yang sempurna. Sayangnya itu masih sekedar tiruan, bukan yang asli atau bisa saja bisa membunuhku. Anda tidak dapat memperoleh item ini tetapi item ini sekarang menjadi milik saya. Lempeng panjang umur mengeluarkan kekuatan bernama cahaya primordial. Tentu saja, itu bukanlah hal yang sebenarnya. Leluhur abadi hanya menggunakan metode brilian untuk menirunya. Cahaya yang sebenarnya sangat kuat melebihi imajinasi. Hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya secara langsung. Li Qiye adalah salah satunya. Sayang sekali piring itu tidak memiliki cahaya sebenarnya. Kalau tidak, nenek moyang abadi mungkin tidak akan kalah di masa lalu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Keduanya diliputi rasa takut. Mereka terhuyung mundur dan gemetar dari atas ke bawah. Satu-satunya alasan mengapa mereka masih berdiri adalah karena budidaya mereka yang tinggi. Sebagai Everstandings, mereka tahu betapa mengerikannya cahaya itu sebelumnya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup Li Qiye membawa arti dan kekuatan yang besar. Bagaimana orang seperti ini bisa ada? Para ahli di antara kerumunan itu terintimidasi, tidak lagi berani menatap Li Qiye karena objek yang mendasarinya akan terlalu berat untuk diterima. Dia tidak terpecahkan. Salah satu leluhur tua akhirnya menyimpulkan. Sayangnya, itu tidak cukup untuk membunuhku. Itu tidak buruk, hanya ada sedikit kekurangan. Li Qiye menatap keduanya dan tersenyum.
Cahaya primordial yang nyata bisa saja membunuh Li Qiye atau siapapun yang ada, tidak seperti tiruan ini. Siapa kamu? Zhang Changsheng terjatuh ke belakang. Sistem iblis abadi seharusnya tidak memiliki seseorang dengan level ini. Saat ini, dia akan mengukur Li Qiye pada level yang sama dengan Jiang abadi. Namun, Jiang abadi yang kedua harusnya sangat terkenal, bukan karakter yang tidak dikenal seperti Li Qiye. Li Qiye, yang paling ganas. Li Qiye mengungkapkan senyuman lembut. Paling tajam. Judul ini terukir di benak semua orang, bukan hanya duo tersebut. Baiklah, sudah berakhir ini. Giliran saya. Li Qiye menyimpulkan dan meninju lagi. Ledakan. Pukulan itu biasanya terjadi tetapi langsung menghancurkan segalanya dengan cara yang tak terhentikan. Zhang Changsheng dan Yang Mulia Xian tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menghentikan pukulan ini. Namun demikian, memaafkan bertahan hidup membuat mereka mengambil banyak harta dan mengaktifkan Grand Dao tanpa batas dalam upaya terakhir yang putus asa. Ledakan, pukulannya masih menembus segalanya. Duo ini terdorong jauh ke dalam tanah, tampak terukir di sana seperti dua karya seni. Perlahan darah merembes ke tanah. Orang-orang dapat melihat bahwa dada mereka telah ditembus seluruhnya. Pukulan tersebut juga menghancurkan nasib mereka yang sebenarnya, mengakibatkan kematian yang cepat. Mayat yang tertanam di tanah masih memiliki mata terbuka lebar, dipenuhi keputusasaan dan keengganan. Mereka adalah penakluk yang dihormati seumur hidup tetapi pada hari ini, mereka bertemu ajalnya di tangan seorang junior. Harta karun mereka yang paling kuat dan hukum yang mendalam tidak berguna melawan satu pukulannya. Perlawanan sepenuhnya sia-sia. Kerumunan itu menampilkan mayat-mayat itu, benar-benar ketakutan. Rasa dingin yang mengerikan menusuk tulang seperti ribuan jarum. Kematian Yang Mulia Xian dan Zhang Changsheng membuat banyak orang trauma. Alam abadi tidak dapat dijangkau oleh hampir semua orang di sini. Mereka dapat mencoba seumur hidup dan tidak pernah menemukan kesuksesan. Alam ini adalah puncak dari dewa sejati dalam kepercayaan banyak orang. Itu berarti menjadi tak terpecahkan, tidak termasuk nenek moyang. Namun, dua Everlast telah jatuh pada hari ini dan bahkan tidak memberikan perlawanan yang baik. Li Qiye jelas lebih unggul dalam segala hal, dominasi sepihak. Menjadi jelas bahwa dunia nyata Li Qiye juga tidak dapat dijangkau oleh para penonton yang hadir. Mereka tidak akan pernah bisa melihat kemampuan yang sebenarnya. Jadi sistem kita memiliki Far Dao Evergreen yang lain. Satu dewa sejati menatap Li Qiye dengan penuh hormat. Jika alam abadi adalah puncak di mata rakyat jelata, alam Far Dao adalah puncak sejati, batas yang diinginkan semua dewa sejati. Ini berfungsi sebagai tiang pengukur Dao. Banyak yang sudah mencoba namun hanya sedikit yang berhasil mencapai puncak. Banyak leluhur dan orang-orang abadi saling bertukar pandang dengan rasa hormat. Far Dao Everlast sangat langka di silsilah abadi. Di Immortal Demon, satu-satunya orang di dunia ini adalah Jiang abadi. Dia dianggap sebagai orang nomor satu dalam sistem setelah nenek-nenek yang hebat. Dia seharusnya tidak dapat dipecahkan dengan Grand Dao-nya yang tiada taranya. Oleh karena itu, jika Li Qiye terbukti sebagai seorang Far Dao kekal, itu akan sangat mengejutkan. Bukan hanya iblis abadi tetapi semua silsilah abadi akan terkejut dengan hal ini. Itu berarti iblis abadi memiliki dua Far Dao, yang memungkinkannya melawan sistem lain, baik itu Istana Naga, Gunung Kuali Abadi, atau Akademi Cahaya. Entah dia sudah menjadi salah satunya, atau dia belum sejauh itu sebagai Yang Maha Abadi, yang merupakan puncaknya, hanya satu langkah lagi untuk menjadi seorang Far Dao. Seorang abadi yang berpengalaman berspekulasi. Tidak, ini tidak mungkin. Ratapan terdengar di seluruh gunung. Kematian kedua leluhur tersebut membuat murid-muridnya terkejut. Mereka tidak dapat menerima bahwa nenek moyang mereka yang tidak ada duanya telah dibunuh oleh Li Qiye. Oleh karena itu, mereka menangis dan berteriak ngeri sambil diliputi keputusasaan. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk memandang Li Qiye, apalagi ingin membalas dendam. Jika dibandingkan, mereka tidak lebih dari semut. Bahkan mereka yang ingin membalas dendam pun tidak berdaya seperti semut yang berjuang. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini adalah meratapi, bukan hanya karena leluhur yang telah meninggal tetapi juga karena sekte dan nasib mereka sendiri. Namun, penonton lainnya hanya menatap tanpa emosi, tidak ada yang mencoba menghibur atau menunjukkan simpati kepada mereka.
Adegan di mana yang kuat memakan yang lemah ini terlalu umum di dunia. Sebagian besar tidak akan peduli jika pusat dan 8 trigram dihancurkan. Lagi pula, selama jutaan tahun, 8 trigram dan pusat telah mengakhiri banyak keturunan dan merebut wilayah mereka. Siklus naik dan turun adalah hal yang biasa. Silakan duduk di atas tahta, bangsawan muda. Raja Aula tetap tenang, sepertinya mengharapkan hasil ini. Li Qiye tersenyum dan berjalan menuju tahta leluhur. Langkahnya tampak lemah dan lemah, tidak seperti keberadaan yang tak terpecahkan. Dia mirip dengan seorang sarjana lemah yang perlu istirahat setelah beberapa langkah. Raja Aula datang untuk membantu menaiki tangga batu, tidak peduli dengan kekuatan dan otoritasnya sebagai yang abadi dan pemimpin Aula panjang umur. Dia tetap rendah hati dan berperan sebagai pelayan. Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian sementara dia dengan penuh hormat membantu menaiki tangga. Mereka tiba-tiba merasa bahwa memang seharusnya demikian. Keberadaan apapun yang diperlukan untuk menunjukkan rasa hormat di hadapan Li Qiye. Begitu banyak leluhur yang menghela napas, sangat terkesan dengan pandangan jauh ke depan raja. Dia memiliki visi dan wawasan melebihi siapapun di sini. Dia menunjukkan dukungannya sejak awal dan bahkan membuang harga diri mulianya untuk mengangkatnya. Ini awalnya membingungkan seluruh orang. Mengapa dia melakukan hal seperti ini, pikir mereka. Sekarang, mereka mengerti bahwa itulah perbedaan antara mereka dan dia. Yang Mulia Xian dan Zhang Changsheng juga tidak memiliki penglihatan yang sama, sehingga kematian mereka tidak sedap dipandang. Layak menjadi penguasa selama 2 generasi, cukup mampu untuk berkuasa penuh. Salah satu leluhur memuji perilaku bijaknya. Kekuatan Verces menjadi sejelas siang hari. Mount Sword akan meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menjilat setelah Li Qiye menunjukkan kemampuannya. Penjilat tidak akan mendapatkan rahmatnya saat ini. Hal ini tidak terjadi pada Raja Balai. Dia memilihnya ketika dia diunggulkan dan menunjukkan ketulusan dan rasa hormat penuh, tentu saja mendapatkan kesan yang baik. Mungkin Verces tidak akan melakukan banyak hal untuknya secara pribadi, tetapi manfaatnya bagi Longevity Hall sangat besar. Di sisi lain, 8 trigram dan pusat telah memilih untuk memusuhi Verces tanpa menahan diri. Artinya di hari yang buruk, Verces bisa memutuskan untuk menghancurkan keduanya. Hal ini mengakibatkan orang-orang menjadi iri dan cemburu, bukan karena sengit menikmati perlakuan lembut dari seorang wanita cantik. Mereka sebenarnya iri pada Raja Aula karena memiliki kesempatan untuk membuat Li Qiye bahagia. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya lagi karena kesempatan itu sudah hilang sekarang. Li Qiye duduk di singgasana leluhur, terlihat cukup normal. Tahta ini berfungsi sebagai simbol tertinggi bagi seluruh sistem, tetapi semuanya itu hanyalah kursi lain. Adakah yang keberatan? Dia bertanya sambil mengungkapkan kepadatan. Orang-orang bergidik menanggapinya, terutama mereka yang telah menyuarakan ketidakpuasannya sebelumnya. Kelompok ini mulai berkeringat, kaki mereka gemetar tak terkendali. Mereka takut akan balas dendam, tidak akan sulit bagi Li Qiye, jika dia cukup picik, untuk menghancurkan sekte mereka. Kaulah yang sebenarnya, bangsawan muda. Kami sangat yakin dengan nilai Anda. Seseorang segera berteriak, saya dengan sepenuh hati setuju. Yang lain bergabung, dan kelompok pembangkang awal adalah yang paling keras. Li Qiye mengabaikannya dan memandang mereka dari sebelah mata. Dia tidak peduli dengan pendapat dan persetujuan orang lain. Dia memusatkan perhatiannya pada patung di depan kuil. Wajah nenek moyang abadi tetap terselubung. Anehnya, saat duduk di singgasana tersebut, seseorang bisa melihat ke atas dan hampir bertatap muka dengan patung tersebut. Ini tidak membuat fiturnya menjadi lebih jelas karena tersembunyi di balik metode tertinggi. Meski begitu, Li Qiye menganggap penampilan patung itu terlalu familiar. Penonton tidak berani mengeluarkan satu suara pun, bahkan tidak bernapas dengan keras agar tidak mengganggunya. Detik demi detik berlalu dan kontes menatap terus. Waktu mulai terhenti karena melemahnya pergerakan semua orang. Apa yang bisa dilihat, itu hanya sebuah patung. Mereka bertanya-tanya. Beberapa orang telah melihatnya berkali-kali di masa lalu. Itu hanyalah patung biasa tanpa misteri tersembunyi. Li Qiye mulai berbaring dan terbang menuju patung-patung besar di hadapannya yang bingung. Ledakan. Patung itu tiba-tiba meletus dengan gelombang cahaya yang menyilaukan. Partisipnya melaju keluar,
rupanya mampu mengubah pegunungan menjadi berkeping-keping. Partikel-partikel tersebut menyebar ke seluruh sistem sebelum melompat ke silsilah abadi lainnya. Patung ini memancarkan kekuatan. Semua aura lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan seperti sungai kecil dibandingkan dengan lautan. Kekuatan seorang nenek moyang. Patung tersebut berhasil memancarkan aura keagungan seorang nenek-nenek moyang tetapi tidak sama dengan yang ditemukan pada harta karun atau senjata. Aura di sini murni dan tak terbatas seolah-olah nenek moyang ada di sini secara langsung. Oh nenek-nenek yang hebat. Semua orang di Immortal Demon berlutut, baik-baik maupun manusia. Mereka merasa seperti nenek moyang mereka sedang berdiri di hadapan mereka saat ini. Nenek-nenek moyang kita telah kembali. Seorang abadi yang menunduk dan melihat patung besar itu perlahan menegakkan kepalanya. Ukurannya tak terbayangkan dengan benda langit berputar di sekelilingnya. Segala sesuatu yang lahir dari Grand Dao-nya seolah-olah dialah satu-satunya pencipta. Wajah patung ini menjadi jelas, seorang lelaki tua yang melampaui batas dengan sepasang mata penuh kebijaksanaan, mampu melihat semuanya sekaligus. Nenek kakek yang hebat. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa ini adalah cucu lain dari nenek moyang mereka. Semua mata melihatnya sementara air mata mengalir di pipi mereka. Cahayanya tidak hanya mengeluarkan Immortal Demon tetapi semua lokasi lainnya. Sistem khusus ini memiliki dimensi spasial tersendiri. Cahaya dari nenek moyang sangat cemerlang dan menyebar keluar angkasa. Kekuatan bawaan yang melindungi iblis abadi tidak dapat lagi menahan cahaya ini. Mengapa? Karena inilah dunia yang dia ciptakan. Itu tidak bisa bertentangan dengan keinginannya. Nenek-nenek moyang yang mana ini? Bagaimana mungkin makhluk ciptaan itu masih ada? Nenek moyang lain di silsilah abadi menjadi terkejut. Mereka mulai memandang ke arah sumber cahaya dan menemukan hasil yang mengejutkan. Sementara itu, Li Qiye sedang menghadapi nenek moyang yang telah bangkit. Keduanya kembali ke masa lalu, zaman legenda. Semua orang di Immortal Demon bersujud di bawah aura murni nenek moyang mereka. Mereka diliputi emosi, tidak bisa berkata-kata. Bisa melihat nenek moyang mereka adalah suatu kehormatan terbesar. Setelah beberapa lama, Li Qiye menariknya dan menenangkannya, sangat mirip, tapi masih belum benar. Dia melayang turun dan duduk kembali di singgasana. Cahaya dari nenek moyang perlahan menghilang dan patung itu kembali lagi. Langit tampak sama seperti biasanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Patung tersebut masih terbuat dari batu dan memiliki pose yang sama. Semuanya terasa seperti mimpi. Itu adalah pencapaian dari banyak siklus. Seorang nenek menyimpulkan dengan menyimpulkan secara mendalam, akumulasi kehidupan berubah menjadi avatar yang realistis. Dao yang luar biasa. Entitas ini sebenarnya bukan patung tapi juga bukan leluhur abadi. Meski begitu, ia masih memiliki kekuatan. Li Qiye memejamkan matanya lagi, menyadari bahwa ini bukanlah teman lamanya. Tujuan datang ke sini telah terpenuhi. Simpul di hatinya telah terlepas. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, lelaki tua itu masih meninggalkan jejaknya di dunia ini. Adapun orang-orang lain yang hadir, mereka mengira itu adalah nenek moyang mereka sekarang, bahwa dia masih hidup. Kami menghormati Anda, leluhur agung. Raja Aula mendapatkan kembali akalnya dan bersujud kepada Li Qiye. Dia adalah orang pertama yang memberikan rasa hormatnya. Para ahli lainnya akhirnya menyadari pentingnya di balik itu semua dan pun bersujud. Salam, leluhur agung. Mereka berteriak serempak dengan hormat. Beberapa waktu yang lalu, meskipun tidak ada seorang pun yang berani berhenti untuk duduk di singgasana itu, beberapa orang tidak begitu yakin padanya. Mereka hanya takut akan kekuatan. Mereka tidak berpikir dia memiliki status dan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Tapi sekarang, yang ada hanyalah kekaguman yang tersisa. Mereka akhirnya mengakui status bergengsinya. Nenek moyangnya sendiri datang menemui Li Qiye sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mendapatkan kehormatan ini selama jutaan tahun sekarang, tidak ada satupun murid yang bertemu dengan nenek moyang sampai Li Qiye. Pertemuan ini merupakan pertanda keterampilan dan tiada taranya. Apa yang lebih mulia dari mendapatkan pengakuan dari bapak nenek moyang abadi? Tidak ada apa-apa. Dia adalah pencipta sistem. Mendapatkan pengakuannya berarti diakui oleh negeri ini. Li Qiye mungkin bisa mengendalikan sumber Dao-nya juga. Dengan demikian, Li Qiye memiliki semua kualifikasi yang diperlukan, kekuasaan, status, dan persetujuan.
Dia menjadi puncak keberadaan di Immortal Demon dalam waktu singkat. Semua orang hanya memujinya. Li Qiye melirik ke arah para ahli yang berlutut tanpa menunjukkan emosi apapun. Faktanya, ini sama sekali tidak berarti baginya. Bangkitlah, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini, pergilah, kata Li Qiye. Para ahli yang menundukkan kepala akan terkejut sekali lagi sebelum berpencar dengan tenang. Tempat itu dipenuhi orang tetapi kepergian mereka benar-benar hening agar tidak mengganggunya. Setelah masa bubar, Li Qiye menatap ke arah cakrawala, seperti mengingat sesuatu. Dia memperlakukan peristiwa bertahun-tahun sebagai hal sepele. Hanya sedikit hal yang bisa melekat dalam pikiran. Sistem iblis abadi tidak lagi berada di puncak seperti sebelumnya tetapi dengan adanya aula panjang umur, sekte ini masih memiliki harapan untuk tetap relatif kuat. Ia tidak perlu bergantung pada nenek moyang Anda untuk menjaga Anda dari generasi ke generasi. Akhirnya, dia memberitahu Raja Aula yang berdiri di sana. Terima kasih atas pujianmu. Raja membungkuk dalam-dalam, nenek-nenek moyang kami menyampaikan salam kepada Anda dengan rasa hormat tertinggi. Grand Dao-nya luar biasa, mungkin keajaiban mungkin terjadi jika dia terus maju. Li Qiye tersenyum. Terima kasih, bangsawan muda. Dia membungkuk lagi. Raja tidak tahu apa-apa tentang latar belakang dan identitasnya. Budidaya dan karakternya juga tetap menjadi misteri. Namun, dia tidak perlu mencampuri atau membicarakan masalah ini. Itu bahkan tidak ada dalam pikiran. Dia hanya perlu melayani Li Qiye dengan baik karena itu adalah misinya. Pergilah, waktunya istirahat sebentar. Ini tempat yang bagus jadi saya akan tinggal di sini sebentar. Li Qiye memerintahkan. Raja tidak setuju dan mendorong Li Qiye ke kuil leluhur. Ketakutan menyelimuti seluruh sistem iblis abadi pada awalnya karena pertempuran besar tersebut. Keheningan terjadi berikutnya. Kematian dua orang yang kekal telah mengukuhkan supremasi Li Qiye. Takut, bingung, tidak percaya, bahkan ada yang merasa orang tuanya baru saja meninggal. Yang terakhir adalah anggota sekte seperti 8 Trigram dan Central Royal Secret Ground. Awan yang tidak menyenangkan tampak di langit. Masyarakat biasa dan leluhur hidup dalam ketakutan, berpikir bahwa Li Qiye bisa saja melampaui mereka kapan saja. Sekutu mereka juga takut. Mereka tidak mengumumkan identitas mereka setelah menambahkan tanda mereka ke dalam lempeng panjang umur. Namun, pelataran itu hanya memiliki 18 tanda. Akan terlalu mudah untuk mengetahui siapa yang memilih membantu 8 Trigram. Hari-hari tanpa harapan sangat santai mereka. Salah satu sekte akhirnya mengirim leluhur dan sesama muridnya untuk mengaku dosa di luar kuil leluhur. Sisanya memperhatikan hal ini dan menyadari bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan keterlibatan mereka selamanya. Oleh karena itu, mereka pun datang bersujud di luar, berharap mendapat hukuman yang ringan. Terakhir, nenek moyang dari 8 Trigram dan pusat juga datang untuk memohon belas kasihan. Itu menjadi lautan orang-orang yang berlutut di luar kuil leluhur dalam waktu singkat. Ini adalah pemandangan abu-abu karena mayoritas leluhur terkuat di Immortal Demon hadir. Li Qiye tidak tertarik dengan mereka. Dia malah menyuruh Raja Aula untuk menangani mereka. Dia tidak melihat orang lain dan fokus menangani keberadaan tertinggi yang terkunci di hati daunnya. Saat ini, keberadaannya telah melemah karena penyempurnaan yang terus-menerus. Energi jahat gelap telah terhapus, mengubah bentuk aslinya. Makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya, bahkan oleh Li Qiye. Beberapa gulungan kuno berisi deskripsi singkat sebelumnya tetapi dianggap legenda. Ia memiliki sepasang tanduk emas dengan cahaya ungu, terlihat sangat halus dan kuno. Tanduknya tampak dipol oleh nafas zaman. Dipenuhi dengan kekuatan duniawi. Siapapun yang dapat mengetahui secara sekilas kekuatan tanduk ini, tidak ada senjata lain yang bisa menandinginya. Ia memiliki 3 mata, kiri dan kanan memutuskan yin dan yang ketiga bertanggung jawab atas samsara. Jika aku berada di masa jayaku dan kehidupan kekalku tidak dihancurkan oleh mereka, kamu tidak akan melakukan apapun padaku. Tubuhmu akan menjadi milikku. Suara kuno yang berasal dari makhluk itu mungkin bukan berasal dari bahasa modern manapun, tetapi pendengarnya tetap memahaminya. Jika Li Qiye adalah penguasa segalanya di hati daunnya, tidak ada yang bisa menolak keinginannya atau lepas dari nasib kematian terutama di bawah tekanan kehendak primordial. Makhluk khusus ini sangat kuat melebihi imajinasi. Sayangnya, hal itu telah jatuh ke dalam perangkap Li Qiye.
Tidak peduli bagaimana kalian bersembunyi dan bertarung, hanya kehancuran yang menunggu. Teror akan datang. Kami tidak akan melewatkan pesta lezat ini. Yang diancam, aku akan menunggu. Li Qiye tetap tenang, sama sekali tidak terpengaruh. Pernahkah kamu memikirkan tentang kehidupan kekal? Keabadian sejati. Mata ketiganya menatap Li Qiye. Saya memiliki hidup yang kekal saat ini. Li Qiye tersenyum. Tidak, resolusi kami berbeda. Makhluk itu kepalanya, apa yang disebut kehidupan abadi Anda terbatas di dunia Anda sendiri. Anda tidak lebih dari satu titik debu atau sehelai rumput, hanya satu yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Namun, bagaimana jika suatu saat Anda tidak lagi menjadi rumput? Saat ini, tidak peduli seberapa sehat penampilan Anda dan seberapa kuat pertumbuhan Anda tidak bisa lari dari takdir. Seekor lembu masih akan memanggangmu suatu hari nanti. Mengapa tidak melompat keluar dan menadi sesuatu yang lebih besar? Anda tidak hanya akan bertanggung jawab atas hidup Anda dan dataran ini tetapi juga segalanya. Petik 2 titik. Setelah mencapai titik berikutnya, semua misteri dan kedalaman tidak akan berarti apa-apa, hanya dengan sekali pandang dan kamu akan memahami semuanya. Ya, tidak ada yang lebih indah dan menggoda daripada kehidupan kekal. Makhluk itu mencoba menggodanya, namun kamu masih terjebak dalam perangkapku. Li Qiye tertawa, kamu mengatakan bahwa segala sesuatunya hanyalah pesta lezat bagi kaummu. Nah, makananmu mewah saat ini. Kamu tidak mengerti dan aku tidak menyalahkanmu karena kamu terjebak di dunia fana ini. Kecerdasan dan visi Anda tertahan. Makhluk itu tidak menjadi marah, kehidupan kekal akan memberikan pencapaian yang tak terbatas. Hanya ketika Anda memilikinya, Anda akan menyadari betapa menakjubkannya dan bahwa Anda harus selalu memilikinya. Segala sesuatu yang lain tidak dapat mencapai puncaknya. Dan, Li Qiye tetap bergemuruh. Aku tahu cepat atau lambat kamu akan menghancurkanku, aku tidak mengeluarkan niatmu untuk menghancurkan segalanya milikku. Namun, ada hal-hal tertentu yang harus diungkapkan dengan kata-kata, seperti misteri kehidupan. Saya bisa membocorkannya kepada Anda. Itu berlanjut, tidak tertarik. Mini Li Qiye di hati daunnya terkekeh dan menutup matanya. Kamu telah bekerja keras sepanjang hidupmu untuk menyelamatkan duniamu. Makhluk itu tampak bosan meski menderita kesakitan yang luar biasa karena dipilih. Sayangnya, saya ingin Anda tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya, tidak di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Manusia tidak akan pernah meninggalkan kebahagiaan hidup yang kekal. Kematianku, tidak, bahkan kehancuran segalanya di atas tidak akan menghentikan apapun. Percayalah, orang lain akan menempuh jalan yang sama dan kembali hal yang sama lagi. Li Qiye mengabaikan keberadaannya kali ini. Meskipun Li Qiye disimpan di dalam kuil leluhur, dia sebenarnya tidak berada di sana saat ini. Tubuhnya berada di dalam lautan tanpa batas. Namun, itu tidak diisi dengan gelombang udara melainkan energi dunia, esensi Dao dan energi sejati yang padat. Gelombangnya terbuat dari rune yang mengandung misteri mendalam. Setiap rune adalah bagian dari teks yang lebih besar, semuanya adalah hukum prestasi tertinggi. Langit di sini memiliki bintang-bintang yang berkilauan. Penerangan mereka membuat tempat ini indah dan penuh kehidupan. Namun, bintang-bintang ini sebenarnya adalah hukum Dao. Saat jatuh ke laut, mereka akan berubah menjadi rune. Ini adalah dunia yang bersiklus dengan perkembangan yang konstan. Waktu dan ruang sepertinya tidak ada di sini sehingga seseorang akan mencapai keadaan mitos keabadian. Itu adalah sumber Dao dari iblis abadi, fondasi mereka dan segalanya. Tempat ini tetap menjadi misteri bagi keturunannya. Beberapa orang mengatakan bahwa 8 trigram pernah mengendalikannya, hal yang sama juga terjadi di Mount Sword. Yang lebih populer menyatakan bahwa sumbernya selalu berada di bawah kendali Longevity Hall. Itulah alasan mengapa sekte ini selalu memiliki kekekalan dan mempertahankan otoritasnya atas sistem. Kenyataannya, sumber tersebut tidak pernah dimiliki oleh satu orang atau sekte tertentu. Itu istimewa dan independen, terus mengumpulkan keyakinan dan tekad anggota sistem dari generasi ke generasi. Hal ini akhirnya melahirkan avatar berupa patung di luar kuil leluhur. Kekuatan Dao yang tak terbatas dan esensi duniawi yang melingkupi Li Qiye. Setiap inci dagingnya dipenuhi kekuatan. Tentu saja, dia tidak mencoba menariknya sendiri atau menyatu dengan sumber Dao ini.
Ia hanya bermaksud menggunakannya untuk mempercepat proses penyempurnaan internal. Leluhur abadi adalah makhluk yang luar biasa sehingga sumber dao yang ia ciptakan juga sangat menantang surga. Meskipun sistemnya tidak lagi berada di masa keemasannya, sumber daunnya tidak melemahkan sedikit pun. Potensi sebenarnya melebihi imajinasi semua orang sehingga sangat membantu Li Qiye. Kekuatan murni dari sumber dao tidak dapat diperoleh oleh kebanyakan orang. Jika diberi kesempatan, sebagian besar akan menyerap kekuatan ini dan memperkirakan sebagai milik mereka. Beberapa bahkan berpikir untuk menggabungkan diri mereka dengan sumber dao untuk menggunakannya untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Li Qiye tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Ditambah lagi, ini adalah pekerjaan seumur hidup dan warisan dari nenek moyang abadi. Li Qiye memiliki hubungan yang sangat penting dengan Xiao abadi dan nenek moyang abadi sehingga dia tidak akan mengambil warisan mereka. Sementara itu, seluruh sistem berada dalam keadaan tenang, lebih damai dari sebelumnya. Faktanya, tidak ada hal besar yang terjadi di dunia silsilah abadi baru-baru ini. Karena orang-orang ini, beberapa orang telah melupakan ramalan, perubahan takdir menandakan monster. Sinar gelap melintasi langit hari ini saat semua orang tertidur lelap. Belum lagi ahli biasa, bahkan nenek moyang pun tidak bisa bertanya. Itu memiliki cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Warna hitam dan emas terus saling bertukar dan memutar, seolah bersaing satu sama lain, tidak ada yang lebih unggul. Li Qiye di dalam sumber dao membuka kacamata dan mengaktifkan cakrawalanya, langsung mengunci kegelapan ini. Matanya memancarkan dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Setiap helai cahaya bisa menciptakan dunia baru. Kamu pasti sudah familiar dengan kehadiran ini. Keberadaan di ambang kematian di dalam hati daunnya masih sangat sensitif terhadap sinar gelap ini. Ledakan, itu mencakup lokasi terpencil milik Akademi Cahaya. 1 juta-juta di sekitar titik jatuhnya pesawat langsung meleleh menjadi lava dengan warna gelap. Tempat itu menjadi jahat seolah setan. Bisa keluar kapan saja. Detik berikutnya, untaian cahaya suci keluar dari tanah dan mulai menyiarkan tanah yang gelap. Pada saat yang sama, tubuh Li Qiye berkelebat dan melintasi banyak alam dan domain, langsung memasuki Akademi Cahaya. Ledakan, gelombang kejut yang datang dari daerah tersebut dan membuat khawatir banyak eksistensi teratas, seperti nenek moyang. Seorang nenek moyang berdiri dan mengamati dunia. Dia belum tahu dari mana asalnya tapi tetap berhati-hati. Bagaimana niat jahat ini bisa ada di sini? Nenek moyang lain menghitung kejadian tersebut. Akibatnya, ekspresi menjadi masam. Dia kemudian mengaktifkan pemandangan surgawinya untuk menemukan lokasi yang tepat dari kegelapan ini. Semua makhluk besar ini lebih lambat dari Li Qiye karena dia telah berhasil mencapai wilayah terpencil ini. Dia melihat lava hitam langsung membakar apapun yang bersentuhan dengannya dan cahaya suci dari tanah mencoba melawan. Yang terakhir ini sepertinya tidak ada habisnya dan tiada henti. Mereka tampak kecil dibandingkan dengan lahar yang memancar namun sepertinya bukan bagian dari sifat mereka. Gelombang datang satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti bisa menerjemahkan negeri jahat ini tepat pada waktunya. Orang suci atau iblis. Li Qiye menjadi sentimental selama mengamatinya, tidak heran mengapa lelaki tua itu berkata bahwa dia dulunya adalah manusia terang sebelum menyerah pada kegelapan. Diri sucinya pada akhirnya masih tersendat dalam gelombang kegelapan yang tak berkesudahan. Atau, mungkin cahayanya berasal dari sudut pandang bertahan hidup, upaya terakhir dalam mencoba menyelamatkan dirinya dari kegelapan. Tidak ada yang punya jawaban karena tidak ada yang tahu keadaan pikiran nenek moyang dari Akademi Cahaya pada saat itu. Itu tergantung pada satu pemikiran. Li Qiye menahannya dan masuk lebih dalam. Tanah yang berubah menjadi jahat cukup menakutkan, menunjukkan kekuatan kegelapan. Hanya hal kecil ini saja yang mempunyai efek ini, sekarang bayangkan serangan skala penuh. Seluruh dunia akan langsung menyerah. Tentu saja, hal ini pernah terjadi sebelumnya saat Li Qiye tiba di silsilah abadi. Eksistensi tertinggi menyusup ke dalam hati daunnya dan seluruh dunia merasakan proses iblisisasi ini. Oleh karena itu, Li Qiye sangat akrab dengan afinitas gelap yang padat ini. Jelas sekali, kekuatan gelap di dalam hati daunnya dan yang baru ini berasal dari sumber yang sama. Sepertinya kekacauan akan datang. Li Qiye tidak terpengaruh oleh kegelapan saat berjalan ke sana. Akhir sudah dekat, semua makhluk hanya akan berjuang dengan sia-sia.
Keberadaan di hati Daonya dengan tenang berkata, Anda harus mengambil keputusan sekarang. Ambil inisiatif dan dapatkan kehidupan kekal, ini akan memungkinkan Anda untuk berdiri di puncak dan memiliki status yang sama dengan yang lain. Jika tidak, nasibmu terlihat suram. Saya tidak perlu memiliki status yang sama. Satu-satunya hal yang perlu saya lakukan adalah membunuh, tidak meninggalkan apapun kecuali abu di sana. Li Qiye tersenyum. Keberanian yang terpuji, meskipun mimpinya bodoh. Keberadaannya tertawa namun tawa ini dengan cepat mereda. Kekuatan terpusat di jantung Dao semakin kuat dan hampir menghancurkannya sehingga tidak dapat berbicara lagi. Li Qiye mengabaikan hal itu dan berjalan melewati negeri yang menderita ini. Langkahnya tampak lambat tapi sebenarnya dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Semakin dia masuk, semakin serius proses iblisisasinya. Setelah mencapai area berikutnya, kekuatan gelap di sini menjadi tinta tebal. Sepertinya dia tidak berjalan di tanah melainkan di dalam tinta. Namun, proses ini jauh lebih menakutkan daripada mengumpulkan tinta. Kegelapan terus menyusup ke dalam tubuh dan mencoba merusak hati Daonya. Hukum dan perlindungan yang baik tidak mampu mengatasi gelombang kegelapan. Ini akan merusak garis-garis ini sampai pengambil alihan sepenuhnya. Hati Dao akan sangat menderita. Misalnya, emosi dan keinginan yang terpendam jauh di lubuk hati terpaksa muncul ke permukaan, seperti kekerasan, haus darah yang mematikan, kekejaman, keserakahan. Jika hati Dao seseorang tidak cukup kuat, emosi ekstrim ini akan meledak dan membuat orang tersebut gila. Selanjutnya, kegelapan akan memanfaatkan ini dan mengambil alih hati Dao mereka. Sayangnya, Li Qiye tetap tidak terpengaruh. Kekuatan gelap di sini memang kuat dan murni tetapi tidak bisa dibandingkan dengan benda yang terperangkap di dalam hati Daonya saat ini. Entitas ini tidak dapat dibayangkan dengan pengaruh yang cukup besar terhadap seluruh sistem jahat dalam sekejap. Kegelapan di luar tidak ada artinya jika dibandingkan. Sementara itu, untaian cahaya suci dari tanah terus menyerang kegelapan yang membawa tinta. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Cahaya, Tanah Suci. Sistem ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, cahaya suci tidak bisa langsung menghancurkan kegelapan. Pembersihan menyeluruh membutuhkan lebih banyak waktu. Anehnya, yang bercampur dengan kekuatan gelap adalah benang emas. Jumlahnya tidak banyak tetapi sangat terang, mirip dengan lampu di malam hari. Benang emas ini menembus kegelapan, seolah bertindak sebagai penuntun. Li Qiye akhirnya mencapai pusat wilayah terpencil ini. Tempat ini telah berubah menjadi neraka. Tanahnya jahat dengan lahar hitam mengalir tanpa henti. Makhluk jahat mulai terbentuk. Makhluk jahat ini tidak muncul begitu saja. Mereka tinggal di sini sebelum datangnya kegelapan. Misalnya, pohon roh di tempat ini telah berubah menjadi pohon iblis dengan 1000 tangan dan 100 kaki. Contoh lainnya adalah Raja Harimau yang tersesat dalam kegelapan. Ia menjadi 10 kali lebih besar dengan taji tulang tumbuh di punggungnya. Api jahat melonjak di bawah cakarnya. Tampaknya sangat bagus untuk menyalakan dunia. Semut-semut kecil juga tidak luput. Transformasi tersebut membuat mereka tumbuh lebih besar, penjepit mereka sekarang tampak seperti pedang hitam yang dapat menembus langit dan bumi. Jeritan jahat terdengar di mana-mana dari monster besar ini. Mereka ingin keluar dari dataran ini dan menyerang seluruh dunia. Siapapun pasti kaget melihat keadaan kawasan terpencil ini saat ini. Makhluk-makhluk ini melihat tamu tak diundang, Li Qiye. Mereka meraung dan mata mereka dipenuhi kilatan darah yang mengintimidasi. Seekor ular besar memulai serangannya, membanting ekor pegunungannya tepat ke arahnya. Makhluk-makhluk lain tidak mau tertinggal di belakang dan menerjang ke depan. Yang satu racun, yang lain menembakkan taji tulang badai dari punggung, satu lagi mengirimkan lahar gelap ke banjir binatang buas datang langsung ke arahnya. Kaisar dan nenek moyang sejati masih akan mengalami kesulitan di sini. Itu mungkin akan berakhir dengan terkoyak-koyaknya mereka. Semut bodoh. Li Qiye tidak peduli. Dia mengangkat satu jari dan bau kematian muncul. Berdengung. Makhluk-makhluk itu mati seketika saat menyentuh afinitas kematian. Meskipun mereka dilahirkan dalam kegelapan, mereka tetap tidak bisa menahan sentuhan kematian. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat melakukan hal ini selain mereka yang memiliki kehidupan kekal. Makhluk-makhluk ini dibakar menjadi abu dan mati perlahan. Proses kematian ini tidak dapat dikembalikan terlepas dari seberapa kuatnya seseorang.
Memulihkan kembali tubuh itu juga mustahil. Setelah melihat kematian gelombang pertama, monster jahat lainnya menjadi takut. Menjadi jahat bukan berarti tidak takut mati. Mereka mundur untuk melarikan diri tetapi sudah terlambat. Aspek kematian yang mengerikan merenggut nyawa mereka. Meletus. Sisa tubuh mereka meledak dan berubah menjadi abu berserakan. Li Qiye menyaksikan adegan kematian ini, sama sekali tidak terganggu. Selanjutnya, dia berhasil mencapai titik dampak kegelapan. Itu tampak seperti gunung berapi dengan lahar hitam keluar darinya. Gelombang lahar ini memiliki momentum yang cukup untuk menembus langit. Berdiri di sini memberi perasaan berhenti. Kegelapan di sini 100 kali lebih pekat daripada wilayah luar. Gelombang kegelapan ini keluar dari bawah tempat ini dan menyebar kemana-mana untuk mengubah daratan menjadi jahat. Kaisar 12 istana tidak akan bertahan lama di sini. Hati dao mereka akan terpengaruh dalam waktu singkat. Li Qiye berdiri di sana dan mengamati kegelapan yang tiada akhir ini. Sementara itu, yang terakhir dan keberadaan di dalam hati dao-nya mulai beresonansi juga. Ledakan, api gelap yang merengkuh langit, mampu membuat makhluk apapun menjadi jahat. Ses, itu ditujukan langsung ke Li Qiye dari segala arah dan dengan berbagai bentuk. Denyut nadi pertama yang menyala-nyala tidak dapat menembus Grand Dao Li Qiye. Kegagalan ini membuat nyala api berubah menjadi cairan kental yang mengelilingi Li Qiye, bermaksud merusaknya dengan kerusakannya. Namun, Li Qiye memiliki cahaya yang tidak dapat diserang, membuatnya kebal. Nyala api tersebut kemudian berubah menjadi cahaya yang ada di mana-mana yang terdiri dari untaian mikroskopis yang dapat menembus apapun. Sayangnya, ini masih gagal. Transformasi dan serangan api yang terus-menerus tidak ada gunanya. Tepat di bawah, apakah kamu berani turun? Eksistensi mengerikan di dalam dirinya merasakan kegelapan yang kuat di bawah tanah dan berkata, mengejek tidak ada gunanya. Li Qiye mendengus. Belum tentu saja. Makhluk itu tertawa kembali, kekuatan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan saya, tetapi juga sangat bergizi. Begitu kamu gagal, aku bisa keluar dari ikatan ini dan menggantinya, itu sebabnya kamu tidak mau turun untuk melihatnya. Saya tahu Anda tahu apa yang ada di bawah sana dan ingin saya turun. Trik psikologismu tidak akan berhasil, kata Li Qiye. Jadi kamu takut kekuatanku tiba-tiba meningkat dan mengalahkan hati kamu begitu kamu pergi ke sana. Makhluk itu mencibir. Tidak, yang saya maksud adalah, trik psikologis Anda tidak berhasil karena saya datang ke sini untuk turun ke sana, bukan karena mencapai tingkat rendah Anda. Saya juga akan mengingatkan Anda untuk membuang pemikiran ini. Belum lagi kegelapan yang lemah ini, aku sudah menyiapkan rencana untuk seseorang yang lebih kuat darimu. Li Qiye menenangkan. Oke, aku menunggu. Makhluk itu masih sangat bersemangat dan penuh percaya diri. Li Qiye siap menerima tantangan ini, ekspresi berubah serius. Matanya memancarkan cahaya tertinggi. Cahaya ini berubah menjadi hukum tiada taraf yang melingkari dirinya untuk perlindungan. Ia kemudian perlahan berjalan menuju lahar gelap untuk turun lebih dalam ke bawah tanah. Lava itu terkoyak oleh pancarannya dan memberi jalan padanya. Turunnya dia dengan cepat disambut dengan tekanan balik yang lebih kuat dari kegelapan. Saat dia menggali lebih dalam, area tersebut berubah menjadi dunia kegelapan. Akhirnya, kekuatan gelap mengungkapkan bahwa menyerang Li Qiye adalah sia-sia karena tidak dapat menyentuh hati daunnya. Suasana yang mengelilinginya menjadi lembut. Setiap helai dan untaiannya terasa hangat dan menyenangkan seperti kembalinya musim semi, hampir seperti tangan seorang kekasih yang bersandarnya atau mungkin pelukan penuh kasih sayang dari seorang ibu. Ini adalah sensasi yang mirip dengan kekuatan cahaya, bukan kegelapan. Itu dipenuhi dengan keindahan, cinta, kekudusan, dan kebijaksanaan. Itu, semakin dekat dengan sumber asli Li Qiye seolah-olah itu berasal dari tubuhnya. Kedekatan ini mengandung godaan, otoritas, seni bela diri, kecantikan, keluarga, cinta, persahabatan. Itu bisa memuaskan setiap kebutuhan yang bisa dibayangkan. Li Qiye tidak mengakumulasi seperti biasanya. Hatinya dikelilingi logam saat ia tenggelam lebih dalam ke bumi. Sementara itu, keberadaan tak berdaya di dalam dirinya sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini. Jika berhasil, dia bisa lepas dari ikatan dan mengambil alih tubuh Li Qiye. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyalahkan keadaan. Akhirnya, Li Qiye berhasil mencapai dasar dan melihat sebuah lubang besar tercipta dari titik tumbukan.
Proses iblisisasi dari kegelapan membuat lava memenuhinya. Cahaya suci yang berasal dari tanah juga hadir untuk melawan gelombang kegelapan, menghentikan agar tidak merembes lebih dalam ke dalam tanah. Ini adalah upaya untuk memecah kegelapan dari seluruh sistem, semacam tersingkir. Sumber cahaya suci ini berasal dari Akademi Cahaya, silsilah terkuat dalam sistem. Zas. Sayangnya, kegelapan sangat kuat sehingga proses penyempurnaan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Terjadinya berawal dari benda yang jatuh dari atas. Itu adalah campuran warna gelap dan emas. Kedua warna tersebut melonjak pada saat yang sama dan berputar bersama membentuk bola cahaya yang sangat besar. Kegelapan ingin menghancurkan cahaya keemasan dan sebaliknya. Hasilnya adalah jalan buntu untuk saat ini. Namun, orang dapat mengetahui bahwa kegelapan itu lebih kuat karena ia juga melawan cahaya suci dari luar. Jadi, tanpa promosi eksternal ini, cahaya keemasan di dalam tidak akan mampu menekan kegelapan. Orang normal tidak dapat melihat menembus bola dan tidak dapat melihat isi di dalamnya. Sebaliknya, Li Qiye mengaktifkan surganya dan melihat semuanya dengan jelas. Kegelapan berasal dari mata yang berkali-kali lebih besar dari mata manusia. Itu datang dari dunia kegelapan yang tak terduga. Hanya dengan melihatnya saja akan langsung mengubah seseorang menjadi jahat. Yang abadi tidak punya peluang. Bahkan kaisar sejati pun mungkin tidak bisa menahan godaan tersebut. Sementara itu, cahaya keemasan datang dari tangan yang besar. Setiap helai cahaya tampak begitu besar dan nyata. Tangan itu mencengkeram mata ini erat-erat dengan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan alam semesta. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk menghancurkan mata ini. Faktanya, mata itu sepertinya hampir kabur. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa mata itu dicabut dari rongganya oleh tangan ini. Sementara itu, tangannya juga putus beberapa saat kemudian. Keduanya jatuh dari dunia tak dikenal sebelum mendarat di tempat ini dan jelas merupakan musuh. Untungnya, lokasi letaknya adalah Academy of Light. Kekuatan suci di sini mulai menekan mata. Jika tidak, cepat atau lambat ia akan melarikan diri dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Banyak negeri akan berubah menjadi jahat karena kehadirannya. Hanya satu mata dan tangan ini saja yang sudah sangat perkasa. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan pemiliknya. Mungkin rata-rata nenek moyang tidak akan memiliki peluang melawan mereka. Li Qiye menghadapi mata gelap itu secara langsung untuk mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Mari kita lihat seperti apa pemilikmu, tatapannya mengintip melalui mata yang gelap. Dia melihat mata gelap tanpa ujung yang terlihat. Menatap surga yang mampu menembus batas waktu tidak cukup untuk melawan kegelapan ini. Menatapnya akan mengakibatkan jatuh ke dalam jurang. Kegelapan yang luar biasa ini akan menguasai mereka, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Ini adalah kedekatan tergelap yang pernah ada. Saat menatap mata ini, ia juga menatap kembali ke kedalaman pikiran seseorang. Sekarang, eksistensi di dalam hati Dao Li Qiye meraung selama proses observasi ini. Itu mengumpulkan energi entah dari mana dan meletus dengan kekuatan meski ditekan. Semburan fluktuasi melonjak ke atas, ingin mendobrak penjara. Mata ketiganya tiba-tiba meledak dengan denyut kegelapan yang mampu menembus seluruh dunia. Miliaran tahun tidak akan mampu menghentikan denyut nadi ini, itu akan melewati garis waktu yang tak ada habisnya. Ledakan, serangan itu langsung mengenai perlindungan Li Qiye di jantung daunnya dan mengguncangnya, hampir menembus dunia internal ini dan meninggalkan bekas yang mengerikan. Di saat yang sama, tangan emas yang menggenggam mata kegelapan juga meledak. Kekuatan afinitas gelap yang tak terbatas keluar dengan cara yang tak terhentikan. Tangan dan rangkaian cahaya dari sistem gagal terhenti. Berdengung. Setelah lolos dari semua pengambilan, mata kegelapan memancarkan seberkas cahaya kecil yang lebih menakutkan dari apapun, mampu memutuskan karma dan samsara. Itu meninggalkan jejaknya tepat pada waktunya. Ingat, waktu adalah afinitas mengalir yang mampu memoles segalanya, tidak ada yang bisa meninggalkan bekas tepat pada waktunya, tetapi untaian kecil ini berhasil dalam perjalanannya. Pukulan itu mengenai dahi Li Qiye dengan kecepatan dan ketajaman luar biasa, bahkan tidak dapat dielakkan oleh Li Qiye. Itu menembus dahi dan meninggalkan bekas juga. Hal ini membuat celah bagi mata kegelapan untuk terbang dan mencapai kesadaran lautan Li Qiye. Setelah infiltrasi berhasil, ia dengan gila-gilaan mengirimkan lebih banyak kegelapan, ingin menenggelamkan semua yang ada di dalamnya.
Ya, eksistensi yang ditekankan meraung. Makhluk ini kini redup karena ia memfokuskan seluruh kekuatan ke mata ketiganya. Denyut nadi dari mata ketiga ini memiliki suhu yang tidak masuk akal. Jika ingin mencapai silsilah abadi, itu akan menyatukan seluruh dunia. Bas, denyut nadi ini ingin menembus dinding jantung daunnya untuk mencapai kesadaran lautannya. Keberadaan yang mengerikan dan mata kegelapan saling memanggil. Jika berhasil, mereka akan mengambil alih hati dan pikiran daunnya. Pada saat itu, kekalahannya sudah pasti terlepas dari seberapa kuatnya dia. Proses ini terjadi dalam 1/100.000 detik, tidak ada yang bisa bereaksi atau bertahan tepat waktu. Aku sudah menunggu, namun, Li Qiye telah menunggu hal ini. Ledakan, tepat ketika mata kegelapan masuk ke dalam pikiran untuk menyebarkan kejahatannya, keempat bayangannya di Istana Takdir ikut terjadi. Rune Void kuno, bab primal Dao Surgawi, asal mula kehidupan, dan daun epoch menyerang secara serempak dengan kekuatan yang berasal dari awal waktu. Itu menarik mata dan menutup kegelapan, membuat pengungsi menjadi mustahil. Gemuruh, keempat gambar itu membeku dan menghancurkan kegelapan menjadi abu. Selain itu, mata itu terjebak tak berdaya dalam sebuah kotak, tak mampu menahan sedikit pun. Ia mengirimkan semua afinitas jahatnya untuk mencemari pikiran, tidak mengharapkan penyergapan dari empat gambar selama kondisi terlemahnya. Kekuatan gelap yang dipancarkannya juga dihancurkan. Sementara itu, di Istana Dao, ledakan cahaya menimbulkan tsunami. Salah satu dari 9 kitab suci surga, kematian, berubah menjadi tanda besar. Itu menelan peti mati dan menjadi satu dengan harta karun ini. Ledakan, peti mati itu menghantam mata ketiga dengan kekuatan penuh. Retakan muncul di mata, sepertinya mengalami kerusakan parah. Bayangkan saja, gabungan kekuatan dari dua artefak pamungkas ini. Pukulan darinya memiliki kekuatan apokaliptik. Bahkan makhluk tertinggi pun merasa sulit menahan pukulan ini. Mata ketiganya langsung hancur berkeping-keping. Ah! Tangisan tenggelam. Memperbaiki. 12 hukum kehendak. Primordial berfungsi sebagai rantai tajam dan menembus tubuh makhluk besar, mengarah ke titik lemah. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Keberadaannya tidak dapat dihentikan hukum untuk menembus bentuk aslinya. Bam! Itu jatuh tak berdaya ke tanah, benar-benar selesai. Kamu, menipuku. Dia menjerit. Memang, Li Qiye terhuyung mundur seperti seorang pemabuk. Serangan dari mata kegelapan serta mata ketiga makhluk ini juga meninggalkan kerusakan pada dirinya. Siapapun, termasuk nenek moyang yang cerdas, akan menjadi abu. Untungnya, hati Dao Li Qiye adalah sesuatu yang unik di dunia ini. Meski begitu, masih merupakan keajaiban bahwa dia berhasil selamat dari hal ini. Saya telah mengalahkan. Selalu mengalahkan angsa hanya untuk dipatuk oleh seekor angsa hari ini. Kamu telah menembus wujud asliku. Teriaknya. Beberapa waktu lalu, keberadaan ini tidak membuat takut bahkan selama proses penyempurnaan. Hal ini tidak terjadi lagi karena Li Qiye telah berhasil menerobos. Anehnya, pada tingkat keberadaan ini, penciptaan kembali tubuh bukanlah suatu hal lagi. Mengapa? Karena wujud aslinya telah mencapai keadaan yang tidak bisa dihancurkan dan abadi. Jika terluka oleh musuh yang kuat, tubuh mereka akan pulih dengan cepat. Itu sebabnya timbul sebelumnya memakan waktu lama meskipun ada keterlibatan kemauan primordial. Li Qiye menunjukkan keyakinannya untuk menjatuhkannya, tapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk benar-benar menggambarkan makhluk di dalam hati daunnya, beberapa ratus ribu tahun tidak akan cukup. Dia perlu menghabiskan waktu hingga beberapa ratus juta tahun untuk melakukannya. Li Qiye tidak mencoba menghancurkan bentuk aslinya setelah pemenjaraan awal. Hal ini membuat keberadaan berpikir bahwa Li Qiye tidak dapat melakukan hal tersebut dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu sebelum benar-benar menggilingnya. Jangka waktu yang panjang memungkinkan banyak kemungkinan. Itu sebabnya keberadaannya tidak membuat takut jauh di lubuk hatinya. Dia punya banyak waktu untuk melawan. Namun, kemunculan mata gelap ini merupakan peluang besar. Ia ingin menggunakan mata gelap ini untuk keluar dari hati Dao. Ia langsung menyerang dengan kekuatan tenaga saat mata itu terlintas di pikiran Li Qiye. Ia mengumpulkan seluruh energinya ke mata ketiga untuk serangan pamungkas. Sayangnya, hal ini langsung masuk ke dalam jebakan Li Qiye. Yang cukup mengherankan, Li Qiye tidak menyangka rencananya akan berjalan dengan baik.
Dia ingin memprovokasi mata kegelapan dan memberikan kesempatan pada keberadaan untuk melawan. Dia tidak menyangka keberadaannya akan mengambil tindakan drastis dan mengirimkan seluruh kekuatan ke mata ketiga. Hal ini membuatnya sangat rentan, saat yang tepat bagi Li Qiye untuk menyerang wujud aslinya yang tidak bisa dihancurkan. Kehendak primordial berhasil menembus titik lemah keberadaan ini dan menghancurkan keabadiannya. Jangan terlalu terkejut. Li Qiye tersenyum, saya telah mengubur banyak orang sepanjang sejarah, bukan hanya Anda. Li Qiye tahu betul betapa sulitnya menghancurkan keabadian makhluk ini. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati menganalisis titik lemah makhluk itu, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan fatal. Dia membuat klaim yang berani untuk menekan dan perlahan-lahan menghancurkan keberadaan di masa lalu. Namun, keduanya sama-sama mengetahui bahwa proses tersebut hanya menghabiskan energi makhluk tersebut, bukan upaya menyelamatkan yang sebenarnya. Sekarang, dengan hilangnya wujud sejati dan keabadian, menghancurkannya bukanlah hal yang mustahil lagi. Ini tidak akan terjadi jika aku belum menjadi anjing yang terpojok dan putus asa. Makhluk itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Proses penyempurnaannya tidak terlalu menyakitkan di masa lalu, apapun metode yang digunakan Li Qiye. Namun kini, rasa sakit itu terasa begitu nyata tanpa keabadiannya. Kedua belas hukum telah menembus titik lemahnya, suatu hal yang sangat menyiksa untuk ditanggung. Penuh penyesalan. Dalam keadaan biasa, mengingat kebijaksanaan dan visinya, ia tidak akan jatuh ke dalam perangkap seperti ini. Ia memiliki banyak kesabaran bahkan ketika di penjara. Namun kali ini, ia baru saja lolos dari hal lain dan bertemu dengan tuan rumah yang baik seperti Li Qiye. Dibutuhkan lebih banyak risiko daripada yang diperlukan karena keserakahan. Lebih jauh lagi dan yang paling penting, keinginan primordialnya sangat mengesankan, membuat pengungsi menjadi mustahil. Itu adalah keberadaan yang tidak stabil. Bahkan nenek moyang hanyalah serangga di matanya. Sayangnya, kegagalan dan keputusasaan baru-baru ini telah terjadi pada penilaiannya, sehingga penyergapan dari Li Qiye berhasil. Harapan telah hilang sekarang tanpa keabadiannya. Menolak menjadi sia-sia. Maaf, tidak, jika atau kecuali dalam hidup. Li Qiye tersenyum. Kematianku tetap tidak akan mengubah nasibmu. Kamu akan tetap mati dan semuanya akan berubah menjadi abu. Satu-satunya kesempatan Anda mengambil satu langkah lebih maju dari semua orang dan memperoleh kehidupan abadi. Hanya dengan begitu Anda akan memenuhi syarat untuk bertarung. Kebaikanku adalah satu-satunya harapanmu. Jika tidak, metode dan visi Anda yang melawan surga tetap tidak akan mengubah apapun. Begitu banyak penantang yang datang sebelum Anda, tetapi akhir mereka tetap sama seperti biasanya. Keberadaannya perlahan terucap meski kalah. Ia merasa panik pada saat itu karena pengalamannya yang kaya, ia dengan cepat menjadi tenang dan berbicara dengan Li Qiye seperti seorang teman lama. Sementara itu, Li Qiye sedikit gemetar dan terlihat sangat lemah. Dia mengabaikan keberadaan mengerikan itu dan langsung meninggalkan lahar gelap. Bang! Dia melintasi alam itu dan terjatuh dengan keras di tanah dataran tinggi. Dia terluka parah kali ini. Lukanya bersifat internal sehingga tidak terlihat. Bagaimanapun juga, upaya gabungan dari kedua entitas gelap itu tidak membuatnya mudah. Dia akhirnya menang tetapi butuh beberapa saat sebelum kembali ke kondisi puncaknya. Fakta bahwa dia masih bisa bergerak sungguh menakjubkan. Dia dengan susah payah menyerah untuk melihat tanah yang terkena dampak. Memang sangat kuat. Dia menyentuh dahi yang berdenyut-denyut. Mata kegelapan telah meninggalkan bekas yang akan bertahan cukup lama. Tentu saja, ini bukan masalah besar bagi Li Qiye. Panen kali ini luar biasa, dia mendapatkan lebih banyak dari yang dia inginkan. Hanya butuh waktu singkat untuk menghancurkan keberadaan di dalam dirinya sekarang karena tidak lagi memiliki keabadian. Dia kemudian akan dapat mengambil apapun yang dia inginkan darinya. Waktu untuk pergi. Dia menggosok lukanya sebelum tersenyum. Eksistensi di dalam hati daunnya terus berteriak namun Li Qiye mengabaikannya. Dia mulai berjalan seperti manusia biasa tanpa menggunakan teknik gerakan apapun. Lambatnya langkahnya bukan hanya karena lukanya yang parah. Dataran terpencil ini sebenarnya adalah lokasi yang sangat baik untuk menjamin keberadaannya. Selama proses penyempurnaan ini, dia memperoleh pemahaman baru tentang keabadian. Ia sudah menyerah pada saat ini dan tidak takut mati. Ia bermula dengan Li Qiye tentang segala hal. Percakapan ini juga sangat bermanfaat.
Gosip mereka berisi topik yang mengejutkan. Hanya beberapa kalimat yang bocor dapat mengejutkan semua penguasa di luar dan membuat mereka menjadi gila, baik kaisar maupun nenek moyang. Topiknya mencakup hal-hal yang selalu dicari oleh para sahabat dalam sejarah tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Nenek moyang sendiri tidak dapat menjangkau hal-hal yang dibicarakan. Hanya seseorang seperti Li Qiye yang layak untuk berbicara dengan makhluk menakutkan ini. Ditambah lagi, dia adalah satu dari sedikit orang yang bisa memahami misteri ini. Mereka berbicara tentang garis waktu yang kekal, keabadian, surga yang jahat, dan apa yang ada di atas cakrawala. Keberadaannya telah menerima takdirnya dan mengetahui bahwa Li Qiye pada akhirnya akan mengambil segalanya darinya. Dengan demikian, ia tidak lagi memiliki keraguan dan berbicara tentang segala hal. Dataran terpencil ini milik Akademi Cahaya. Setiap kali pengelana melihat manusia biasa seperti Li Qiye, mereka tidak terlalu terpengaruh. Faktanya, orang-orang terbang melewatinya. Beberapa nenek moyang telah tiba juga tetapi mereka memecatnya seperti yang lainnya. Li Qiye menghabiskan waktu di seluruh wilayah luas ini. Manusia lain manapun bisa berjalan seumur hidup di sini tanpa merasakan apapun. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Sebagai eksistensi tertinggi, dia merasakan kekuatan cahaya dari seluruh sistem yang berkumpul menuju kedalaman wilayah ini. Kekuatan cahaya ini secara alami merupakan fondasi akademi. Itu mengalir melalui saluran bawah tanah untuk mencapai daerah yang terkena dampak untuk menerangi kegelapan. Akademi sengaja mengaktifkannya, tapi ini juga merupakan garis pertahanan alami dari sistem itu sendiri. Sistem khusus ini unik karena cahaya ada di mana-mana di sini, selalu mempengaruhi masyarakatnya. Setiap orang dapat merasakan kekuatan suci ini di setiap inci daratan. Mandi dengan cahaya ini dapat menghapus dosa mereka dan menyucikan jiwa mereka. Terang dan gelap adalah musuh abadi. Itu sebabnya cahaya masih aktif di wilayah terpencil ini untuk melawan kegelapan. Orang tua ini memang tidak buruk, cahayanya telah mencapai tingkat yang luar biasa ini. Pasti sebanding dengan Sein saat itu. Li Qiye mengangguk setuju setelah melihat kemurnian cahaya di bawah tanah. Nama sistemnya juga Academy of Light. Itu bukanlah sistem dalam pengertian tradisional. Nenek moyangnya juga sangat menarik. Dia menyandang gelar Desolate Sein, orang yang sama yang bertarung melawan Samsara Wild leluhur di 13 benua. Jika obsesi leluhur abadi terwujud, maka Santo Desolate sangat ingin bertahan dengan cahaya. Orang-orang menempatkannya di antara 10 nenek-nenek teratas di 3 dewa. Cahayanya mencapai dan menyelamatkan banyak makhluk, dipuji oleh rekan-rekan dan keturunannya. Banyak yang tidak merasakan apapun selain rasa hormat ketika berbicara tentang Desolate Sein karena dia menghadirkan cahaya, kebajikan, dan cinta universal. Menurut legenda, ketika Desolate Sein masih ada di dunia ini, cahaya ada dimanapun dia berdiri dan kegelapan tidak punya tempat untuk bersembunyi. 3 dunia abadi sangat aman pada masanya. Perseteruan dan kebencian menurun drastis seiring dengan perang antara petani dan sekte. Faktanya, beberapa pendosa paling terkenal akhirnya menyerah pada cahaya setelah bertemu dengan Desolate Sein. Mereka berubah dan dengan tulus berusaha menjadi baik. Dengan demikian, zamannya adalah salah satu zaman paling makmur dalam sejarah, tidak ada rasa sakit dan lebih sedikit penyakit bagi manusia. Oleh karena itu, akademi ini menjadi sangat kuat dengan miliaran anggotanya. Di antara mereka ada banyak master yang kuat. Mungkin di benak banyak orang, Desolate Sein adalah nenek moyang yang paling layak dihormati, tidak ada nenek moyang orang lain yang bisa menandinginya dalam hal kebajikan dan kasih sayang. Cahaya terus menjadi afinitas yang bertenaga dalam sistem ini berkat upaya nenek moyang di masa lalu. Sistem ini sebenarnya bukanlah sebuah akademi tunggal meskipun namanya. Di negeri tak terbatas ini, ada jutaan akademi, tidak ada persyaratan ketat untuk menghentikan seseorang memulainya. Selama seseorang memiliki gedung atau bahkan ruangan, mereka dapat memulai sebuah akademi. Inti dari masalah ini adalah menemukan siswa yang mau berterima kasih. 4 akademi tertentu berdiri di atas yang lain dalam hal mewah, Fajar di timur, Tanpa Cahaya di selatan, Bank Suci di barat, dan Akademi Utara. Mereka adalah yang terkuat selain memiliki jumlah siswa terbanyak. Belakangan, ada yang percaya bahwa judul Akademi Cahaya mengambil masing-masing satu karakter dari 4 akademi tersebut.
Banyak siswa datang dari sistem lain. Bahkan penguasa beberapa sistem datang ke sini untuk mempelajari Dao. Oleh karena itu, akademi ini menghasilkan banyak kaisar sejati dan nenek moyang, tidak semua dianggap sebagai siswa asli dari akademi tetapi ikatannya tetap ada. Misalnya, Wang Yangming, nenek moyang sekte Bright Sun, lulus dari akademi. Dia adalah murid asli di sini. Adapun orang-orang seperti Alchemy Immortal, Panlong, Sky Splitter Sabre Progenitor, mereka datang ke sini setelah membuktikan Dao mereka. Mereka sendiri mengaku sebagai murid palsu dari sistem tersebut. Radiance True Emperor yang tak bertanding juga lulus dari sini. Selain itu, akademi, terutama 4 besar, memiliki banyak peraturan prestasi. Sebagian besar dari mereka terbuka untuk umum. Ini adalah fenomena yang istimewa dan langka. Beberapa dari hukum ini ditinggalkan oleh Desolate Sein sendiri. Nilai-nilai mereka tidak terbayangkan. Sebagian besar sistem akan menyembunyikan manfaat hukum ini dari pihak luar. Bahkan murid mereka sendiri tidak akan memiliki akses ke sana. Dengan demikian, tindakan Akademi Cahaya sesuai dengan ajaran nenek moyangnya dan ingin menyelamatkan semua orang. Itu sebabnya para senior mengirim orang jenius mereka ke sini untuk berlatih. Mereka dapat membaca banyak hukum di sini selain mempertajam hati Dao mereka. Li Qiye tahu semuanya tentang Akademi Cahaya serta misteri mengenai Desolate Sein. Cahayanya luar biasa, bahkan mereka yang dianggap iblis oleh semua orang telah disentuh oleh cahaya sebelumnya. Li Qiye menyadari meluasnya kedekatan ini bahkan di dataran terpencil ini. Langkah lambatnya ini tampak seperti sesi isyarat yang fokus pada rasa sakit dan kesulitan. Keberadaan di dalam semakin lemah dan kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu. Dia berjalan siang dan malam sebelum mencapai tepi wilayah ini. Dia akhirnya melihat lebih banyak penduduk di sekitarnya. Satu kelompok mendekat, sepertinya ingin masuk ke dalam. "Kenapa kamu di sini sendirian? Tidak takut dimakan binatang buas?" Seseorang dengan antusias bertanya. Kelompok ini terdiri dari segala usia, jelas guru dan siswa dari akademi tertentu. Mereka semua memancarkan cahaya redup. Nampaknya afinitas suci telah mengelilingi mereka. Faktanya, sangat mudah untuk membedakan penduduk asli dan orang luar dalam sistem ini. Sebagian besar asli penduduk saleh dalam satu atau hal lain. Tempat ini tidak aman bagi binatang buas yang berkeliaran, menyarankan kamu pergi sekarang. Seorang guru tua dengan hati-hati memperingatkannya. Tidak apa-apa, kulitku sangat kasar, mereka tidak mau memakanku. Li Qiye mendengus. Dia terlihat sangat biasa saat ini, tidak ada yang akan melirik kedua kali terlepas dari apakah dia seorang manusia atau seorang yang terampil. Saya mendengar sesuatu yang besar telah terjadi di bagian jauh dari alam liar ini. Jangan berkeliaran. Salah satu siswa yang mengeluarkan tekanan. Ini adalah aspek unik lainnya dari sistem ini. Itu memiliki banyak anggota yang berhati hangat. Ya, itulah rencanaku. Li Qiye terus pergi sambil tersenyum. Tepat ketika dia melewati kelompok itu, seorang lelaki tua menunduk memperhatikan tanda di dahi. Bersambung.